Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Rizal Mevan. Saya mahasiswa Pascasarjana Teknik Elektro angkatan tahun 2023. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai optimasi sistem pembangkit listrik tenaga gas, tenaga batu bara, dan tenaga nuklir dengan meminimalkan biaya operasional. Latar belakang mengenai optimasi ini yaitu karena sistem kelistrikan menghadapi tantangan signifikan terkait dengan efisiensi operasional dan biaya. Permintaan energi yang terus meningkat dan harga bahan bakar yang fluktuatif menuntut solusi yang dapat meminimalkan biaya operasional sambil menjaga keandalan dan keberlanjutan pasokan energi. Pengoperasian pembangkit listrik khususnya melibatkan berbagai jenis bahan bakar dan teknologi menimbulkan kompleksitas tambahan dalam manajemen beban dan alokasi sumber daya. Di sini saya menemukan sebuah masalah yang perlu perhitungan optimasi, di mana sistem kelistrikan terdiri dari beberapa unit pembangkit dengan karakteristik yang berbeda. Sistem ini harus menyesuaikan distribusi beban di antara pembangkit-pembangkit tersebut untuk memenuhi permintaan pelanggan yang berfluktuasi sepanjang hari dengan biaya operasi yang minimal. Berikut data pembangkit. Yang pertama yaitu pembangkit listrik tenaga gas dengan kapasitas minimal 100 MW dan kapasitas maksimal di angka 500 MW. Dan biaya operasi itu di harga Rp450.000 per megawatt hours. Pembangkit kedua yaitu pembangkit listrik tenaga uap tenaga batu bara dengan kapasitas minimal 200 MW dan kapasitas maksimal di angka 800 MW. Biaya operasi di harga Rp350.000 per megawatt hours. Dan pembangkit yang ketiga yaitu pembangkit listrik tenaga nuklir dengan kapasitas minimal 400 MW dan kapasitas maksimal di angka 1000 MW dengan biaya operasi Rp600.000 per megawatt hours. Di sini kita lihat kebutuhan beban itu berbeda-beda pagi, siang, malam. Di sini disebutkan permintaan pada waktu pagi hari adalah di angka sekitar 1600 MW dan permintaan beban di siang hari adalah sekitar 2000 MW dan permintaan pada malam hari adalah di sekitar 1800 MW. Untuk menyelesaikan permasalahan optimasi di atas, kita perlu membuat sebuah model matematika, di mana di situ kita akan klasifikasikan beberapa variabel yang ada. Yang pertama adalah variabel non integer. Di situ kita bisa melihat bahwa daya yang dihasilkan oleh pembangkit listrik tenaga gas, pembangkit listrik tenaga batu bara, dan pembangkit listrik tenaga nuklir itu termasuk dalam variabel non integer. Sedangkan variabel integer yaitu adalah variabel biner yang menunjukkan apakah pembangkit tenaga gas, pembangkit listrik tenaga batu bara, dan pembangkit tenaga nuklir itu dioperasikan pada periode waktu tertentu. Jika iya, maka akan bernilai 1, dan jika tidak, maka akan bernilai 0. Di sini kita bisa melihat ada indeks I dan T, di mana I adalah indeks untuk pembangkit, 1 untuk gas, 2 untuk batu bara, dan 3 untuk nuklir. Sedangkan T adalah indeks waktu yang mendefinisikan waktu di waktu pagi hari, waktu siang hari, dan waktu malam hari. Di sini kita bisa melihat beberapa parameter, di mana C adalah biaya operasional per megawatt untuk pembangkit di tiap-tiap pembangkit yang kita sebutkan tadi, dan D adalah total permintaan daya pada periode waktu tertentu, dan P, I-min, adalah kapasitas minimum operasional untuk pembangkit tenaga gas, pembangkit tenaga batu bara, dan pembangkit tenaga nuklir, dan PI max adalah kapasitas maksimum dari masing-masing pembangkit tadi. Di sini juga kita akan membuat sebuah fungsi tujuan yang digunakan untuk meminimalkan total biaya operasi, di mana fungsi tujuan ini diperoleh dengan menjumlahkan total semua biaya yang operasional per megawatt untuk tiap-tiap pembangkit dikalikan dengan daya yang dihasilkan oleh tiap-tiap pembangkit pada periode waktu tertentu. Di sini juga ada batasan-batasan atau constraint yang kita definisikan berdasarkan permasalahan yang sudah disebutkan di awal, di mana
daya yang dihasilkan dari tiap-tiap pembangkit itu harus sama dengan total permintaan daya pada periode tertentu. Yang kedua, batas kapasitas pembangkit itu harus lebih besar dari sama dengan pembangkit yang menyala dikalikan dengan kapasitas minimum operasional untuk tiap-tiap pembangkit, dan harus kurang dari sama dengan pembangkit yang menyala dikalikan dengan kapasitas maksimum dari tiap-tiap pembangkit yang menyala. Yang ketiga, keterbatasan yang ketiga yaitu keterbatasan operasional, di mana kita bisa melihat bahwa pembangkit yang menyala akan bernilai 1 dan pembangkit yang mati akan bernilai 0. Kita akan menyelesaikan permasalahan optimasi di depan dengan menggunakan CVXPY. CVXPY adalah pustaka Python yang dirancang untuk memudahkan penyelesaian masalah optimasi konveks. Dalam kasus ini, CVXPY digunakan untuk mengatur dan menyelesaikan masalah optimasi Mixed Integer Linear Programming atau MILP yang melibatkan pengoperasian pembangkit listrik secara efisien. Untuk memasukkan CVXPY ke dalam Python, kita bisa membuat kode import CVXPY ASCP. Kemudian jika kita ingin menampilkan grafik pada coding program kita bisa memasukkan import matplotlib.pyplot as plt. Kemudian kita akan mendefinisikan sebuah variabel. CVXPY memungkinkan pendefinisian variabel dalam berbagai tipe, termasuk variabel kontinu dan integer. Dalam kasus ini kita menggunakan bilangan biner 1 dan 0. Variabel kontinu digunakan untuk merepresentasikan output dari pembangkit listrik, dan variabel biner digunakan untuk status operasional pembangkit on atau off, di mana on bernilai 1 dan off bernilai 0. Di sini kita bisa melihat di coding program yang kita buat, P2 atau daya itu adalah variabel non integer, dan X1 di sini adalah variabel integer, karena di sini kita mendefinisikan pembangkit akan menyala atau mati, atau kita bisa mendefinisikan 1 dan 0. Kemudian untuk fungsi tujuan yang digunakan untuk meminimalkan total biaya operasi yang dihitung sebagai penjumlahan dari produk output setiap pembangkit dan biaya operasional per unitnya. Di sini kita bisa melihat dari coding program yang kita terjemahkan dari model matematika yang sudah disebutkan di awal. Total cost adalah biaya tiap miliwatt pembangkit listrik tenaga gas dikalikan dengan daya yang dihasilkan pada waktu pagi hari, siang hari, dan malam hari, ditambah dengan biaya tiap megawatt pembangkit listrik tenaga batu bara dikalikan dengan daya yang dihasilkan pada waktu pagi hari, siang hari, dan malam hari, dan ditambah biaya setiap megawatt hours pembangkit listrik tenaga nuklir dikalikan dengan daya yang dihasilkan pada pagi hari, siang hari, dan malam hari. Kemudian untuk pembatasan dinyatakan sebagai daftar ekspresi yang harus dipenuhi yang dapat mencakup persamaan atau ketidaksamaan. Dalam program ini, pembatasan meliputi pemenuhan total permintaan daya serta memastikan operasi setiap pembangkit dalam kapasitasnya yang ditentukan. Kita melihat di coding program berikut batasan-batasan yang telah disebutkan di awal, bahwa pertama yang kebutuhan daya yang dibutuhkan pagi hari adalah 1600 MW, dan pada siang hari adalah 2000 MW, dan pada malam hari adalah 1800 MW. Kita bisa menuliskan di coding program sebagai berikut, yaitu daya pembangkit listrik tenaga gas pada pagi hari ditambah dengan daya listrik tenaga batu bara pada pagi hari ditambah daya pembangkit listrik tenaga nuklir pada pagi hari itu harus sama dengan 1600 MW. Kemudian pada siang hari kita juga harus menuliskan daya yang dihasilkan pembangkit listrik tenaga gas pada siang hari ditambah dengan daya yang dihasilkan pada pembangkit listrik tenaga batu bara pada siang hari ditambah daya yang dihasilkan pada pembangkit listrik tenaga nuklir pada siang hari, itu harus sama dengan 2000 MW. Demikian juga daya yang dihasilkan di tiap-tiap masing pembangkit pada malam hari juga harus sama dengan 1800 MW. Batasan-batasan yang lain yaitu daya di tiap-tiap masing-masing pembangkit itu harus lebih dari sama dengan kapasitas minimum pembangkit dikalikan dengan
kondisi pembangkit tersebut menyala atau mati, dan harus kurang dari sama dengan kapasitas maksimum dari tiap-tiap pembangkit dikalikan dengan kondisi pembangkit tersebut menyala atau mati. Setelah variabel fungsi tujuan dan pembatasan didefinisikan, CVXPY akan mudah ditetapkan semua ini ke dalam satu masalah yang kemudian dapat diselesaikan dengan menggunakan metode solve. Solusi ini yang dihasilkan akan memberikan nilai optimal untuk semua variabel berdasarkan fungsi tujuan dan pembatasan yang diberikan. Untuk fungsi solve tersebut bisa ditulis dengan kode program seperti berikut. Untuk hasil, nilai dari variabel-variabel yang telah didefinisikan dapat diakses untuk melihat hasil dari optimasi. Ini memberikan output daya yang optimal untuk setiap pembangkit di setiap periode waktu serta status operasionalnya, apakah pembangkit tersebut diaktifkan atau dinonaktifkan. Kita bisa menuliskan dengan kode print masing-masing, menulis apa yang kita butuhkan, informasi apa yang kita butuhkan seperti statusnya menyala atau mati, dan biaya yang dikeluarkan oleh pembangkit dan berapa daya yang dihasilkan dari tiap-tiap masing pembangkit. Setelah kita melakukan coding, kita akan mendapatkan hasil optimasi di mana kita tahu bahwa permintaan beban pagi di sekitar 1600 MW, permintaan beban siang di angka 2000 MW, dan permintaan beban malam di angka 1800 MW. Kita akan mendapatkan konfigurasi daya yang dihasilkan dari tiap-tiap pembangkit. Di sini kita bisa melihat bahwa semua pembangkit itu menyala untuk mensuplai daya yang dibutuhkan. Pada pagi hari dengan kebutuhan beban 1600 MW akan sudah mendapatkan konfigurasi pembangkit listrik tenaga gas akan menghasilkan 400 MW, PLTU tenaga batu bara akan menghasilkan 800 MW, dan pembangkit listrik tenaga nuklir akan menghasilkan daya sekitar 400 MW. Di sini akan menghitung daya secara optimal dan akan menghitung juga biaya yang dikeluarkan seminimal mungkin. Dari coding program yang kita buat, kita melihat bahwa cost atau biaya yang dikeluarkan untuk operasional di tiap masing-masing pembangkit listrik tenaga gas, tenaga uap batu bara, tenaga nuklir, didapatkan bahwa setiap hari untuk pembangkit tenaga gas menghabiskan cost sebanyak 630 juta rupiah, dan untuk pembangkit tenaga uap dari batu bara menghabiskan biaya sekitar 840 juta rupiah, dan untuk pembangkit listrik tenaga nuklir menghabiskan biaya sekitar 960 juta rupiah. Jika di total ketiganya akan mendapatkan biaya sebesar 2,43 miliar rupiah. Untuk uji sensitivitas kita memvariasikan kebutuhan dari permintaan beban. Di mana kita akan variasikan di mana permintaan awal di angka 1600 MW, 2000 MW, 1800 MW kita rubah menjadi 1200 MW, 1600 MW, dan 1400 MW. Dari sini kita lihat konfigurasi daya berubah, di mana kita lihat di sini pembangkit tenaga nuklir statusnya off atau mati, sehingga akan merubah konfigurasi daya. Di samping merubah konfigurasi daya juga akan merubah konfigurasi dari total biaya yang dibutuhkan untuk operasional. Di sini kita bisa melihat bahwa yang pertama kita membutuhkan 2,43 miliar berubah menjadi 1,77 miliar rupiah. Kesimpulan dari presentasi saya ini yaitu optimasi sistem pembangkit listrik dengan menggunakan teknik pemrograman MLP memberikan manfaat yang signifikan terutama dalam hal efisiensi biaya dan operasi yang optimal. Dari efisiensi biaya, penggunaan biaya operasional, penggunaan sumber daya yang cermat, dan respon dinamis terhadap fluktuasi pasar. Operasi yang optimal meliputi kendala jaringan yang ditingkatkan, kepatuhan lingkungan, dan kemampuan adaptasi terhadap permintaan. Terima kasih. Apabila ada kesalahan dari presentasi saya hari ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk lampiran kita bisa dicek untuk coding program yang berjalan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.